Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali media-media dakwah seperti ini. Dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دافع البلايا والردايا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-53. Hadis yang ke-53. Ada yang bisa membaca? Silakan. Hadis yang ke-53. Silakan. Kayaknya nggak ada yang berani ya. Tafadhal. Ya, silakan. Hadis ke-53. Udah dengan basmalah. Alhamdulillah. Qala al-muallif. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif an Ausin ibni Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kuntu fil wafdi alladhina atu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سحر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء قال قلنا ما أمكثك عنا يا رسول الله قال طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا قال قلنا كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلاث سور
وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. Nah, Masya Allah, lumayan panjang, tidak ada yang berani baca ya. Dia berani, Masya Allah. Hadis ini an Aus bin Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Aus bin Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya. Siapa itu Aus bin Hudzaifah? Aus bin Hudzaifah, dia namanya adalah Aus bin Hudzaifah bin Rabi'ah, yang beliau adalah orang tua dari Amr bin Aus dan kakek dari Utsman bin Abdullah bin Aus, min ulama tabi'in, termasuk ulama dari kalangan tabi'in yang beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Jadi Aus bin Hudzaifah ini radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu fil wafdil ladzina atau 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah bersama utusan yang mereka itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara haditsan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana sahara ma'ahum ba'da al-isya. Ya, maka diceritakan suatu keadaan bahwasanya Nabi SAW biasanya dahulunya suka begadang bersama mereka setelah sholat isya, bermajlis dengan mereka setelah sholat isya. Jadi Nabi mengajar kepada mereka setelah sholat isya. Famakatha 'anna lailatan lam ya'tina hatta tala dhalika 'alaina ba'da al-isya. Lalu pernah suatu malam Nabi SAW belum juga keluar menemui mereka sampai panjang waktu lewat setelah isya. Qala qulna ma amkathaka 'anna ya Rasulullah. Maka dia perawi hadis ini mengatakan, kami berkata, apa yang menyebabkanmu berdiam lama tidak langsung keluar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tara'a alayya hizbun minal qur'ani fa'aradtu an la akhruja hatta aqdiyahu. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah ada baginya hizbnya dari Al-Qur'an, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada hizb dari Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memiliki hizb, batasan-batasan Al-Quran yang Nabi jadikan rutinitas bacaannya. Fa'aradtu an la akhruja hatta aqdiyahu. Kata Nabi, aku tidak mau keluar sampai aku menyelesaikan membaca hizbku. Itu Nabi SAW, ya. Dia tidak segera menemui, atau bahasa kitanya gini, ikhwatul iman, kita ada janjian majelis. Majelis nih bahasa. Majelis itu bahasa kami di pondok. Maksud majelis itu duduk-duduk, ngobrol-ngobrol ya. Bahasa pondoknya majelis. Ya, bahasa kita di sini kumpul-kumpul. Kita ada kumpul-kumpul. Tapi kita ada hizb kita yang belum dibaca. Maka kalau ngikuti sunnah Nabi SAW, kita selesaikan dulu hizb kita, baru kita temui kumpul-kumpul. Ini enggak, kadang-kadang habis sholat, enggak sempat zikir langsung pergi, ngapo? Lah ditunggu teman. Ya, hizbnya enggak dibaca, wiridnya enggak dibaca. Ya, padahal Nabi SAW menyelesaikan dulu hizbnya, baru menemui sahabat lainnya untuk mengajarkan ilmu. Qala, ini perawi ini mengatakan, fasa'alna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina asbahna. Maka kami tanyakan
hal ini kepada sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi harinya. Bukan, ya. Afwan, salah berarti benar tadi bacanya. Qal fa sa'alana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina asbahna qala qulna kaifa tahzabuna al-Qur'an, ya. Atau bisa juga maka kami, benar yang tadi saya baca, fasa'alna ashabar Rasulillah, maka kami bertanya kepada sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika esok harinya. Kami berkata kepada mereka, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa tahzabunal Qur'an? Bagaimana kalian membagi Al-Qur'an? Jadi hizab itu kan bagian. Bagaimana kalian membagi Al-Qur'an? Qalu, para sahabat menjawab, nahzibuhu thalatha suwarin wa khamsa suwarin wa sab'a suwarin wa tis'a suwarin wa 11 suratan wa 13 suratan wa hizbil mufassal min qaf hatta yahtim. Kami membaginya salasa suwar, 3 surat. Berarti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, itu satu hizab. Kemudian wa khamsa suwarin, kemudian 5 surat. Ya, Al-Maidah, Al-An'am terus sampai 5 surat. Kemudian wa sab'i suwarin, 7 surat. Wa tis'a suwarin dan 9 surat, 11 surat, 13 surat. Wa hizbul mufassal. Hizbul mufassal itu mufassal artinya yang terpecah-pecah. Maksudnya apa? Surat-surat pendek. Hizbul mufassal, surat-surat pendek, ya. Yaitu dari surat Qaf sampai dengan An-Nas. Ini bagian dari mufassal, ya, surat Qaf sama surat An-Nas. Jadi ketika kita mendengar sebuah hadis bahwasanya ada seorang sahabat yang telah hafal mufassal di usia kecilnya, maksudnya hafal mufassal, hafal surat pendek dari surat Qaf sampai surat An-Nas, ya. Itu cara para sahabat membagi Al-Qur'an. Berarti dibagi berapa tuh? 3 surat, 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat, dan fassal dibagi 7. Jadi dia, para sahabat, mengkhatamkan Al-Quran selama 7 hari. Berarti 4 juzan, ya. Sekali satu hizab itu 4 juzan. Ada yang 5 juz, ada yang 4 juz dalam satu hizabnya. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Berkata muallif di sini, yu'khadhu min hadzal hadits hirsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ikmali wirdihil yaumi. Hadis ini kita bisa ambil faedah bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan wirid hariannya. Jadi ini juga sampai hatta yuqaddimahu ala khurujihi ala qaumin hadithi ahdin bil Islam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan untuk menyelesaikan wiridnya, hizabnya, ketimbang menemui kaum yang baru masuk Islam, qadamul Madinah, yang mereka datang ke kota Madinah. Jadi ada orang baru masuk Islam, satu kaum datang ke kota Madinah, ingin belajar dari Nabi. Nah, Nabi lebih mementingkan menyelesaikan hizabnya dulu, wiridnya dulu, baru nemuin orang itu. Ini antusiasnya Nabi untuk menyelesaikan wiridnya, daripada menemuin orang yang baru masuk Islam untuk mengajarkan ilmunya. Ya, ini juga kalau kita jujur mengaku salafi, mengaku mengikuti pendahulu kita yaitu Nabi SAW dan para sahabat, maka sejatinya kita punya wirid kita juga. Apalagi para penghafal Al-Quran. Dan ini yang diajarkan oleh guru kami, Ustaz Ulin Nuha, dia mengajarkan kayak gitu. Antum kalau sudah ada wiridnya, setoran wajibnya sehari misalnya
Terbeda-beda tergantung orang. Ada yang mau lazimkan bagi dirinya sehari 1 lembar, satu halaman dua halaman. Maka jangan main dulu sampai selesai dapat 1 lembar katanya. Jangan aktivitas lain dulu sampai selesai duduk dapat 1 lembar. Nah, menjadilah itu kebiasaan bagi para penghafal Al-Quran. Maka juga sekalian yang mendengar santri para penghafal Al-Quran, jadikanlah ini rutinitas. Ketika wajib bagi yang menghafal 1 lembar atau 2 halaman sehari, maka jangan tergoda dengan temannya main. Jangan tergoda dengan bujukan apa sampai dia menyelesaikan hizbnya, menyelesaikan lazim yang dia lazimkan bagi dirinya. Ya. Bahkan ada para penuntut ilmu, ini seputar Quran. Ada para penuntut ilmu di antaranya guru-guru kita mengajarkan kepada kita, ya. Kalian katanya harus baca buku minimal 3 jam sehari. Jangan ngapa-ngapain sebelum selesai 3 jam sehari. Kita hitung baca buku 3 jam sehari. Ya. Murajaah Quran berapa juz misalnya. Terus sisa makan dakwah habis waktu kita. Kapan kerjanya? Tapi dibagi-bagi bisa juga ternyata. Ya, ini diantara yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, sekarang mana kita dari perbuatan para salaf? Ada nggak kita mengkhususkan waktu? Jangan-jangan kita duduk aja zikir ba'da sholatnya nggak sempet. Apalagi mau melazimkan wirid khusus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata muallif di sini, wa rubba qailin, dan banyak sekali orang yang berkata, alaysa ishtighalul ulama'i bil ilmi wa dirasatihi wa ta'limihi afdal minal ibadah. Bukankah sibuknya ahli ilmu dengan ilmu, mengajarkannya, belajar dan mengajarkannya itu lebih utama daripada ibadah? Memang ada suatu ungkapan seperti itu. Bahkan ada ulama mengatakan, ya duduk mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu lebih disukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, sholat sunnah berapa rakaat? Kenapa? Daripada ibadah sunnah. Kenapa? Karena ibadah sunnah keutamaan untuk dirinya, sedangkan mengajarkan ilmu keutamaannya untuk dirinya dan orang lain. Memang itu ada perkataan para ulama seperti itu. Tapi lihat, kenapa Nabi mementingkan wiridnya daripada ngajarin ilmu? Ada alasan lainnya. Ya. Wa tilawatul Quran, ya ini juga pertanyaan tadi. Wal jawab, kita jawab ala dzalik annal ilma la yufidu bi nafsihi wa bi quwwati hujjati hamilihi fahasbu bal bima yad'u Allah ta'ala fi qalbi qailihi wa ala lisanihi min taqwa wa ma yufidu biwasitatihi min barakat. Bahwasanya ilmu tidak hanya memberikan manfaat karena ilmu tersebut saja, karena kekuatan hujjah orang yang membawa ilmu saja, tetapi juga ilmu ini ya dengan lantaran Allah letakkan di dalam hati orang yang menyampaikannya, dan di atas lisan orang yang menyampaikannya berupa ketakwaan, yang dengannya melalui perantara ini juga muncullah keberkahan. Jadi memang secara umum ya, kita mengajar dan belajar ini lebih utama daripada ibadah sunnah. Tetapi perlu diketahui, ketika mengajar tidak hanya dibutuhkan kekuatan hujjah saja, tapi dibutuhkan taufik dari Allah, dibutuhkan kelembutan hati dari Allah, arahan dari Allah terhadap lisan ini sehingga bisa menyampaikan ketakwaan kepada umat. Ya, jadi seorang dai pun, seorang yang mengajarkan ilmu butuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di antara kita yang tertipu karena satu perkataan tadi, ngajarin ilmu dakwah lebih utama daripada ibadah sunnah. Akhirnya dia nggak ada ibadah sunnahnya. Mau ibadah sunnah dikit, enggak. Belajar dulu. Datang pengajian telat, pengajian sudah mulai, belum tahiyatul masjid. Dengerin belajar lebih utama pada salat sunnah. Akhirnya dia dengerin langsung nggak tahiyatul masjid. Iya kan, Ustaz, benar. Ya, kenapa nggak cari solusi lain? Apa solusi lain? Datanglah sebelum kajian dimulai sehingga dapat tahiyatul masjid, dapat ilmunya. Ya kalau sengaja datangnya telat terus akan hilang ibadah sunnahnya. Akhirnya dapat, karena kurang ibadah sunnahnya,
kurang banyak ketakwaan kepada Allah, kurang khusyuk dia, kurang takut dia kepada Allah, dengar kajiannya banyak tapi yang berpengaruh sedikit. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kecerdasan otaknya untuk bisa memahami hujjah-hujjah, tetapi belum memasuki ilmu tersebut kepada ketakwaan hatinya. Karena makanya kami selalu diingatkan, tujuan kita belajar ilmu bukanlah untuk berbangga-banggaan tengah orang yang bodoh. Tujuan kita belajar ilmu bukanlah mau menampakkan nih aku ahlu sunnah. Tujuan kita belajar ilmu bukan biar dikatakan alim, dikatakan qari, dikatakan ustadz. Tujuan kita belajar ilmu bukanlah untuk bisa duduk sejajar dengan para ahli ilmu, bukan. Tapi tujuan kita menuntut ilmu untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa khusyuk, tunduk, tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa dengan ilmu kita menyebabkan kita takwa, dengan ilmu kita menyebabkan kita lebih takut kepada Allah, dengan ilmu kita menyebabkan kita lebih hati-hati bicara karena takut dosanya, dengan ilmu kita membuat hati kita lembut, maka ini benar ilmu kita. Tapi kalau dengan nambah ilmu, nambah keras hatinya, ngomongnya nambah kasar, nambah mudah menyakiti perasaan orang lain, nambah jauh ibadah, maka ada yang salah dengan ilmunya atau niatnya belajar. Banyak orang yang belajar, ya malah tambah jauh ibadah. Dulu baru-baru ngaji, Masya Allah, selalu sebelum azan sudah di masjid. Setelah ngaji masbuk terus. Nah, ini ada yang salah jangan-jangan dengan ilmunya. Kok bisa dengan ngaji dia masbuk terus? Iya Ustaz, karena dia berilmu. Apa ilmunya? Kalau kita dapat sholat terakhir, sholat imam tuh masih ruku, masih dapat 1 rakaat. Ya benar, ilmunya benar, tapi tertipu dengan ilmunya. Lantaran ilmu itu dia menghilangkan qobliyah, dia menghilangkan tahiyatul masjid, dia menghilangkan sunnah syukrul wudu, dia menghilangkan zikir antara azan dan iqamat. Banyak hilangnya. Nah, orang-orang yang berarti ada salah dari ilmunya, ada tertipu dari ilmunya. Makanya kadang-kadang kita kembalikan niat saya untuk ilmu ini untuk apa? Ketika niatnya ilmunya enggak berpengaruh pada ibadahnya, enggak jadikan dia lebih baik, ada yang salah. Bisa jadi salah tempat belajarnya atau enggak salah niatnya ketika belajar. Kemudian di sini dikatakan oleh muallif, wa hadhihi la tariqa laha illa al-mazid min khasyatillahi wa ibadatihi wa tilawatil Quran. Nah, untuk menggapai ini, menggapai hati yang didapat taufik dari Allah, keberkahan ini tidak ada jalan kecuali dengan menambah ketakutannya kepada Allah, menambah ibadahnya kepada Allah, dan menambah bacaan Al-Qur'annya. Ya. Fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam talhahu a'ba'ur risalatis samawiyyati wa iblaghiha wa ma athqal dzalik an iltizami bil awradi wa tilawatil Qur'an wa salatil lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak melalaikannya perkara untuk menyampaikan risalah samawiyah ini, risalah langit ini, tidak menyampaikannya, tidak melalaikannya, tidak menghalanginya dari melazimkan dirinya untuk tetap istiqomah dalam wiridnya dan membaca Al-Qur'annya. Sampai-sampai salat malamnya. Hatta tawarramat qadamah, sampai-sampai bengkak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hina yus'al an dzalika yaqul, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kenapa? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Kenapa sampai sholat malamnya bengkak kakinya? Bukankah kamu sudah mengilmu ini semua? Sudah orang paling takut pada Allah? Sudah, jangan sampai kayak gitu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Apakah aku enggak pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, berarti kita mengambil faedah dari hadis ini, ketika ternyata Allah beri kita taufik berilmu, Allah beri kita taufik bisa bahasa Arab, Allah beri kita taufik bisa baca Quran dengan baik dan benar, Allah beri kita taufik berteman dengan orang-orang baik, maka apakah kita tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur?
Bagaimana wujud syukur kita? Kita ada rutinitas ibadah yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini agak menyesal ikhwatul iman. Kita dapatin, enggak tahu dulu sekarang enggak tahu. Dulu kita dapatin banyak teman-teman yang dulu kita kenal ngaji, Masya Allah bareng, ternyata lisannya begitu menyakiti hati orang lain. Terus ketika ketemu pasti dalam keadaan masbuk, ya. Padahal dah lama sekali ngaji dengan kita kenal dari sebelum kita mondok. Anak kenal dari sebelum anak mondok. Sampai anak mondok 8 tahun anak pulang Palembang. Ternyata berbeda. Baru-baru belajar bareng, Masya Allah. Ya berapa setengah jam tuh paling lama sebelum kajian dimulai sudah di masjid. Udah sholat, udah baca Quran, udah diskusi sedikit, murojaah pelajaran yang lalu, terus belajar. Ternyata ketemu sekarang pasti masbuk. Nah ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan tertipu dengan ilmunya. Karena belajar fikih tetapi lupa tujuan untuk ilmu untuk bisa khusyuk kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, sehingga dia merasa cukup dengan maklumat ilmu-ilmu yang dia ketahui. Tapi apalah gunanya hal itu kalau justru mengurangi kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah di sini, al-ahzabul lati dzukirat fi syatri tsani min al-hadits wallati kana yudawimu 'alaiha 'amatu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiya fil yaumil awwal min al-Baqarah ila an-Nisa. Jadi seperti disebutkan di bagian kedua hadis ini, tiga surat, 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, 13 surat dan mufassal. Maka maksudnya pada hari yang pertama itu dari surat Al-Baqarah sampai Nisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Baqarah sampai Nisa. Maksudnya salah suar, 3 surat. Berarti ada berapa juz? Ya 5 juz ya hampir. Hampir 5 juz. Kemudian wa fil yaumi tsani 5 suwarin. Hari yang kedua 5 surat. Minal Maidah ila Taubah. Dari surat Al-Maidah sampai surat At-Taubah, surat ke-9. Juz 9. Ya. Nah, berarti kan 4,5 9 sudah. Wa fil yaumi tsalisi, pada hari ketiga 7 suwarin, 7 surat. Min bidayati Yunus hatta nihayatin Nahl. Dari awal surat Yunus sampai akhir surat An-Nahl. Ya. Ini berarti ada faidah. Mufassalnya jangan sampai di tengah-tengah, habiskan ayatnya. Karena di situ buktinya pada hari yang ketiga awal surat Yunus sampai akhir surat An-Nahl, selesai berarti suratnya. Jadi dia membagi tidak dengan patokan juz tapi patokan surat. Wa fil yaumil khamis wa fil yaumir rabi, pada hari yang keempat, tis'a suwarin, ada 9 surat. Min bidayatil Isra hatta nihayatil Furqan. Dari awal surat Al-Isra sampai akhir surat Al-Furqan. Dari ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, awal surat An-Nisa sampai akhir surat Al-Furqan. Wa fil yaumil khamis, pada hari yang kelima, min bidayati Syu'ara hatta nihayati Yasin. Ya, dari akhir surat Syu'ara, dari awal surat Syu'ara sampai akhir surat Yasin. Ada yang tahu awal surat Syu'ara? Tidak tahu. Sekarang ada yang tahu akhir surat Yasin? Apa? Hah? Ayo, tidak pernah Yasinan apa? Gimana? La kun fayakun itu belum, masih ada lagi. Fa idza arada syai'an an yakula kun fayakun, masih ada pasukan terus. Ayo apa? Biyadihi malakutu kulli syai'in. Terus?
Iya, Masya Allah. Berarti tidak sia-sia ya baca surat Yasin. Ambil faedahnya. Dulu sebelum mondok sampai hafal di luar kepala tuh surat Yasin. Masya Allah. Tapi tidak paham artinya. Ya, setelah mondok baru bisa paham artinya. Setelah bisa bahasa Arab. Kemudian pada hari yang ke 6 min bidayati shaffat hatta nihayati al-hujurat, ya. Dari awal surat as-saffat sampai akhir surat al-hujurat. Apa akhir surat al-hujurat? Alim ujungnya kalau tidak salah, jadilah. Alim. Ya. Pertengahannya qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, gitu seterusnya. Awalnya awal halaman terakhirnya itu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu, itu awalnya. Kemudian setelah itu qalatil a'rabu amanna, terus kemudian baru terakhirnya bagian sebelah kanan. Kemudian hari yang ketujuh wa fil yaumis sabi', hari yang ketujuh min surat Qaf hatta nihayatil mushaf, dari surat Qaf sampai akhir mushaf. Nah, pertanyaan, jangan sampai tidak tahu akhir mushaf itu sebelah kiri apa sebelah kanan. Surat An-Nas itu, Tigokul itu di sofa itu bagian kiri apa bagian kanan? Kiri ya, alhamdulillah, berarti galak baca Quran. Tapi kalau bagian kanan atau masih ragu, ini jangan-jangan tidak jarang baca Quran. Ya, itu diantara hizabnya Nabi SAW dan para sahabat. Wa rubbama ikhtalafa dzalika ba'du syai' min sahabi li akhar. Dan hal ini terkadang berbeda-beda antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya. Faqad ruwiya an Utsman bin Affan annahu kana yaftatihu lailatal jum'ati bil baqarati ilal maidah. Nah, ini beda. Kenapa? Karena sebagaimana diceritakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu biasanya dia mulai buka hizbnya itu di malam Jumat. Dia mulai malam Jumat baca dari surah Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Tuh, 5 jusan, hampir 6 juz. Walailatas sabti bil an'ami ila Hud. Nah, malam Sabtunya dari Al-An'am sampai Hud. Walailatul ahadi bi Yusuf ila Maryam. Pada hari malam Ahadnya dari surat Yusuf sampai Maryam. Nah, ini coba lagi, masa ada tahu apa awal surat Maryam? Ya, alhamdulillah, berarti baca Quran. Takutnya dah tahu awal surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ya, huruf muqatta'ah dibaca 6 harakat. Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu ya. Walailatul itsnain bi Thaha hatta al-Qasas. Dan pada malam Senin surat Thaha sampai surat Qasas. Apa surat Thaha pangkalnya? Thaha, itu surat Thaha pangkalnya Thaha. Walailatul Thulatsa bil Ankabut ila Sad. Hari Selasa adalah surat Al-Ankabut sampai surat Sad. Apa akhir surat Al-Ankabut? Itu antum hafal. Akhir surat Al-Ankabut itu anak yakin antum, kebanyakan antum hafal. Cuma tidak tahu kalau itu surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu awal ayat terakhirnya. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan mudahkan baginya jalan-jalan kami. Dan seterusnya, itu belum selesai, itu penggalan awal ayat terakhirnya. Kemudian pada Lailatul Arbi'a, pada malam Rabunya, bizumar ilar Rahman. Dari Quran surah Az-Zumar sampai Ar-Rahman.
Apa akhir surat Ar-Rahman? Jangan pangkalnya tahu semua Ar-Rahman pangkalnya. Akhirnya. Ayo. Maya boko wajhu rabbika. Jalal Ikram masih ada. Nah, bingung dewe. Biasanya kan kalau kalian nih kalau mau nikah maharnya surah Ar-Rahman. Akhirnya terus yang terakhir wa yakhtimu lailatul khamis, dan Nabi mengkhatamkan di malam Nabi dan Utsman bin Affan mengkhatamkan di malam Kamis. Masya Allah. Ini satu kisah hizbnya. Hizb ini apa berarti bacaan. Tapi ada riwayat yang lain ketika kita baca tulisan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, bahwasanya di antara wirid Utsman bin Affan di bulan Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran di malam hari. Jadi dari awal sampai khatam. Bagaimananya wallahu ta'ala alam. Mungkin enggak khatam? Mungkin ternyata. Dulu anak mengira enggak mungkin orang bisa khatam Quran dalam sehari. Dulu. Ternyata setelah anak ikut daurah Quran mungkin. Jadi waktu kami daurah Quran disuruh mengkhatamkan Quran dalam 2 hari. Sebanyak 6 hari berarti 3 kali khatam. 6 hari 3 kali khatam. Baru bisa ikut program lanjut ke metode berikutnya. Anak datang telat. Maka ngepur berapa hari. Tapi harus 3 kali khatam. Maka pernah dapat suatu hari khatam dalam sehari. Karena ngejar tadi berarti bisa. Baru terbuka berarti bisa. Ya, berarti bisa. Nah, kalau sahabat di malam hari aja khatam ya, itu di antara keutamaan para sahabat. Allah taala alam. Kira-kira ada pertanyaan enggak sebelum kita tutup? Kalau bakal ada insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat
multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam Ya, tafadhal, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi di hadis sudah disebutkan pembagian hizab sahabat, mulai dari ini tiga surat Al-Baqarah sampai An-Nisa dan seterusnya. Terus ada juga Utsman punya hizab sendiri. Pertanyaan saya, apakah kita lebih diutamakan mengikuti hizabnya sahabat atau bikin hizab sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ulangi lagi. Hizab adalah bagian bacaan yang kita jadikan rutinitas. Kenapa sahabat dan Utsman bin Affan punya hizab sendiri, sahabat punya hizab? Lihat, di hikmahnya kebanyakan sahabat seperti disampaikan di hadis ini, dan Utsman memiliki bagian sendiri. Tapi intinya mengacu kepada satu sasaran, yaitu selesai Quran dalam waktu 1 pekan. Selesai Quran dalam waktu 1 pekan. Itu yang pertama. Yang kedua, Utsman bin Affan juga bagian dari sahabat. Jadi kalau kita mengikuti hizabnya Utsman atau hizabnya sahabat yang disebutkan, maka dua-duanya baik. Atau kalau kita punya hizab sendiri, silakan kita punya hizab sendiri, tapi upayakan untuk bisa 1 minggu khatam. Tapi kalau nggak bisa, kita buat hizab sendiri 1 bulan sekali khatam, berarti 1 juz sekali baca, boleh. Kenapa boleh? Karena ini bersesuaian dengan hadis yang akan kita bahas pertemuan berikutnya, yaitu pernah seorang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, Iqra'il Quran fi syahrin, bacalah Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Maksudnya Nabi khatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Berarti anjuran Nabi hizab itu 1 bulan, berarti 1 juz. Perkataan Nabi khatam bacalah Al-Quran 1 bulan lah, sehingga muncullah kita 1 juz. Jadi 30 hari 30 juz. Ya, itu hizab kita buat 1 bulan. Ternyata sahabat ini berkata, inni la ajidu quwwah. Aku bisa lebih dari itu. Aku memiliki kemampuan lebih cepat dari itu. Maka Nabi SAW bersabda, Iqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Muttafaqun alaih. Bacalah Al-Quran dalam waktu seminggu, 7 hari. Jangan lebih cepat dari itu. Nah, mendengar hadis ini, maka sahabat membuatlah hizabnya menjadi seminggu.
ya menjadi seminggu. Nah, masing-masing berijtihad karena keumuman hadis Nabi. Jadikan seminggu, ya sudah. Mereka buat seminggu. Nah, ada yang buat dari sini batasnya, akhirnya intinya seminggu selesai. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau buat yang sebulan selesai tidak apa-apa. Berarti sehari 1 juz kita ngambil ke hadis Nabi yang pertama. Lalu kalau kita memiliki kekuatan, kita mau menyelesaikan dalam seminggu, itu tidak apa-apa seminggu. Kalau pondok tahfidz biasanya gimana, Sat? Kalau kami dulu biasanya ya 6 hari, karena biar mudah baginya per 5 juz. 5 juz 6 hari, hari ke-7 ini biasanya murojaah. Dia murojaah apa lagi sudah khatam? Ya kadang-kadang memperkuat hafalan murojaah yang lupa-lupa kayak gitu, di antara yang punya hafalan. Tapi intinya silahkan buat hizb sendiri, upayakan bisa khatam Quran dalam waktu 7 hari. Kalau nggak mampu 7 hari, jangan sampai nggak khatam Quran dalam waktu 1 bulan. Kalau khatam Qurannya setahun sekali, ya berarti bertakwanya setahun sekali. Ya, takwanya buat Ramadan be. Selesai itu keluar hilang Ramadan, hilang juga takwanya berarti. Hati-hati ya, upayakan paling enggak sebulan sekali khatam atau kita baca sehari 1 juz. Wallahu ta'ala alam. Ada? Cukup ya? Kalau masih menghafal Quran dan sibuk gimana saat? Kalau masih menghafal Quran dan sibuk, ya jadikanlah hizbnya 1 juz. Jadi ada kelebihan waktu untuk menghafal. Jadi hizbnya 1 juz, lawannya kelebihan waktu digunakan untuk menghafal. Kalau sudah punya hafalan ini akan banyak sendiri, karena sayang kalau hilang hafalannya, jadi 5 juz dia sehari. Bagi orang-orang yang sudah punya hafalan. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bina kafartul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.